lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Kemudian Nabi tidak menyelesaikan doanya kecuali Nabi mengusap wajahnya seperti ini. Ini yang ngomong siapa tadi? Siapa nih? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa? Sahabat Nabi. Kuburnya di samping Nabi. Dijamin Nabi masuk surga. Dia mertua Nabi. Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah itu adalah anak dari Sayyidina Umar. Ini keluarga dekat nih, jaminan surganya jelas. Kata Sayyidina Umar, Nabi itu berdoa tangannya seperti ini, angkat seperti ini, kemudian selesai berdoa menyapu seperti ini. Ada di Pekanbaru ini pesantren namanya Umar bin Khattab. Itu mungkin nama itu kan. Jangankan nak menyapu muka, berdoa enggak boleh. Jadi Umar apa namanya itu? Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu Abu Jahal. Sama Imam Syafi'i itu kan. Imam Syafi'i tapi kunut bid'ah. Syafi'i mana? Syafi'i mana? Sama Imam Nawawi di atas sana kan. Imam Nawawi kan itu yang disebut UAS kan. Pesantrennya Imam Nawawi, tapi ziarah kubur berdoa baca Quran tak sampai. Kata Imam Nawawi sampai. Berarti meleset. Saya baca ini Pak, jangan disalahkan saya kan. Itu kata Sayyidina Umar, Nabi itu menyapu seperti ini tuh. Pernah enggak nengok orang berdoa? Doa. Langsung aja. Campakan tangannya. Udah paling hebat betul rasa dia itu. Kita lanjutkan. Sensitif kok. Kok cakak loh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita berdoa. Sering disampaikan guru-guru kita nih, misalkan seperti pada ayat surah Al-Mu'minun ayat 76, ada juga di surah Al-A'raf ayat 55. Banyak sekali ayat yang menceritakan tentang itu, tidak saya sampaikan lagi. Kemudian perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak boleh meremehkan doa, tidak boleh menyepelekan doa. La ta'jizu fid du'a, kata Nabi, jangan kalian menyepelekan doa. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Riwayat Imam Ibnu Hibban ada dalam sahihnya. Kata beliau mengutip hadis Nabi, la ta'jizu fid du'a. Pesan Nabi, kalian tidak boleh menyepelekan doa. Fa innahu layyahlika ma'ad du'ai abada. Ma'ad du'ai ahadun. Seseorang tidak akan pernah binasa selama dia masih mau berdoa. Jadi selama kita masih mau meminta, mengangkat tangan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan binasa dan kecewa. Cuman tentu ada syarat-syaratnya nanti. Ada umat Nabi Musa alaihissalam, perempuan, sudah menikah, belum punya anak. Lalu di sebuah kesempatan dia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, mendatangi Nabi Musa. Ya Nabi Allah, kata dia, wahai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, kenapa doa saya ini tak dikabulkan oleh Allah? Lama saya berdoa, doa saya tak dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak, tetapi sampai sekarang saya belum mendapatkan anak. Tolong tanyakan kepada Allah, kenapa saya belum diberi anak? Saya sudah menikah. Bertanya Musa itu kan punya mukjizat kalimullah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, umatku bertanya, dia bertanya kenapa dia tidak diberi anak. Singkat cerita, Allah mengatakan innaha aqir. Ya Musa, wahai Musa, dia tidak akan punya anak, perempuan itu.
karena dia mandul, akir, mandul. Pelan-pelan disampaikan Nabi Musa kepada ibu muda ini, Mbak, maaf, kata Allah, Mbak tidak akan punya anak. Sok seorang wanita diponis tidak punya anak. Sedih, pasti sedih. Dalam keadaan sedih itu meratapi nasib, pulang dari rumah. Berjalan beberapa tahun, di atas 2 tahun, Nabi Musa tanpa sengaja lewat di depan rumah perempuan ini. Ditengoknya perempuan tadi itu ngendong anak, Pak. Memang anak. Penasaran Musa. Ini kan ibu yang dulu bertanya, kenapa saya tidak punya anak? Kata Allah, dia tak punya anak. Itu anak siapa yang dia gendong? Penasaran Nabi Musa, didatangi perempuan ini. Ini anak Mbak. Iya, anak saya. Saya yang melahirkan. Ini suami saya. Tapi kata Allah, Mbak kan gak punya anak. Entah. Tak puas dengan jawaban perempuan, Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah. Ya Allah, Engkau katakan dia tak punya anak, takkan punya anak. Mengapa dia beranak, dapat anak? Apa kata Allah? Dia tidak berhenti meminta kepadaku, wahai Musa. Tidak berhenti, Pak. Di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu yang istimewa, dia angkat tangan, dia mengadu kepada Allah dengan tetesan air mata. Inni akir wa anta karim. Ya Allah, aku memang mandul, aku memang hamba. Engkau maha mulia, berikan aku anak. Diulangi doa ini terus. Hanya 2 tahun lebih saja, doa dia dikabulkan oleh Allah. Maka kita tak boleh meremehkan doa. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir, tapi takdir yang belum terjadi kecuali doa. Inilah kisah perempuan ini tadi ya. Takdirnya berubah. Kenapa? Karena dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini ada dalam Musnad Ahmad. Kemudian wal Bazzar wa Abu Ya'la bi asanid jayyid, dengan sanad-sanad yang baik. Hadis ini bagus. Ini hadis yang menyebutkan setiap kita berdoa, kalau syarat dan rukun dalam doa itu cukup, 1 dari 3 pasti terjadi. Hadis ini Bapak Ibu sekalian memotivasi kita untuk terus berdoa. Jangan malas, jangan enggan, jangan tak mau, jangan merasa tak terkabul. Pinta terus. Karena setiap kita berdoa, 1 dari 3 pasti terjadi. Dengan syarat, kalau syarat dan rukunnya cukup ya. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah ihda thalasin. Tidak ada seorang muslim berdoa dia dengan satu doa, dalam doa dia itu tidak ada memutuskan silaturahim. Dalam doa itu tidak ada dosa, maka salah satu dari yang 3 pasti Allah berikan. Apa dia? Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu bida'watih. Apa yang dia pinta dikabulkan. Minta kaya, kaya. Minta anak, dapat. Minta rumah, dapat. Apa yang kita pinta, apa yang dia pinta dikabulkan Allah. Ada enggak Pak, Bu, doa kita yang sudah dikabulkan Allah? Ada Pak? Ada Bu? Ada kan? Adalah. Dulu masa muda ingin menikah, sudah menikah. Bahkan ada yang 2-3 kali menikah kan? Bayangkanlah tuh. Minta 1 tapi dikasih Allah 2-3, macam mana? Dia tak mau. Cuman udah Allah berkehendak, bismillah kata dia kan? Tuh. Minta anak 2, 3, 7 dikasih Allah anak dia. Minta rumah 1 aja jadilah ya Allah. Sekarang rumah dia di mana-mana, banyak kontrakan dia, tanahnya banyak, tuan takur, kemana-mana tanah dia.
Banyak doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau tak dikabulkan, kata Nabi, wa imma ayudakhiraha lahu fil akhirah. Tidak Allah kabulkan di dunia, tapi permintaan dia ini dikabulkan Allah di akhirat. Kata Nabi, seandainya manusia tahu betapa bahwa doa dia lebih baik dikabulkan di akhirat, tak seorang pun yang ingin doanya dikabulkan di dunia. Banyak dia berdoa, ya Allah aku minta ini, minta, tapi jangan kabulkan sekarang, nanti saja ya Allah di akhirat. Seandainya orang tahu bahwa doa dia itu lebih baik pengabulannya di akhirat, tak seorang pun yang ingin doanya dikabulkan di dunia. Kita kalau dapat sekarang berdoa, besok terkabul kan? Gitu pula kita Pak kan? Dua, yang ketiga, wa imma ayyusrifa anhu minassu. Allah hindarkan dari kejahatan. Yang dia minta tak terkabul. Minta kaya tak kaya-kaya. Minta harta duit banyak tak banyak-banyak. Di akhirat pun tak dikabulkan oleh Allah. Tapi Allah hindarkan dari dia bahaya. Dia sederhana saja hidupnya, tak kaya, tapi anaknya sehat-sehat semua. Saat semua orang kena COVID, dia sekeluarga dia tak ada kena COVID. Saat semua orang sakit segala macam, dia sehat-sehat aja. Anak dia soleh-soleh, baik-baik, rajin, hafal Quran, kemudian tak ada yang buat malu. Itu juga bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap pengabulan doa itu hanya duit, hanya harta, tidak. Tetapi apa? Diberikan zuriat yang soleh, anak yang soleh, atau Allah beri kesehatan kita, tak ada yang sakit, tak ada yang didapat musibah atau mara bahaya. Itu juga bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, lalu apa yang menyebabkan kekuatan doa itu hilang sehingga dia tidak terkabul? Apa penyebabnya? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, ghaflatul qalbi. Ketika dia doa, hatinya lalai mengingat Allah. Jadi pas doa itu konekkan hati kita kepada Allah, bahwa kita berdoa ini diperhatikan Allah, yang kita minta ini didengarkan Allah. Itu kan mengkonekkan diri kita dengan Allah. Setiap yang kita lantunkan keluar dari lisan kita, yang dipinta oleh hati kita, Allah tahu. Kita yakin itu dikabulkan. Jangan lalai. Makanya berhentilah berdoa sambil nonton sinetron. Ada tuh Pak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Besarkan TV itu dulu, tak dengar mama dah. Besarkan sikit lagi. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Besarkan sikit lagi, dan lupa nonton Ikatan Cinta dia. Tak begitu tuh. Salah. Jangan lalai. Atau dia berdoa itu dengan macam mana? Lalai, hati tak ingat Allah. Kan ada orang doa tuh, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Apa namanya? Tak fokus. Itu penyebab doa tak dikabulkan Allah. Jangan lalai. Konekkan, linkkan hati kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, penyebab doa tak terkabul itu aklul haram. Gara-gara ada yang haram masuk ke dalam tubuh. Itu salah satu penyebab makanan yang haram. Maka Rasulullah berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Nabi? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, halalkanlah makananmu, makanlah yang halal-halal. Takun mustahabat dakwah, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang makanannya halal itu hati-hati, doanya itu tembus ke langit. Jangan sepelekan. Itulah keistimewaan orang yang bekerja dengan cara yang halal, baik halal prosedural cara mencarinya, atau halal material,
benda yang dia beli dari hasil gajian tuh, hasil dia bekerja tuh, harus halal kedua-duanya ya. Salah satu sahabat Nabi yang doanya mustajab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam umur 17 tahun dan dia ahli memanah tuh, ahli ar-rumayah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Penyebab yang ketiga, yata'ajjal fit tulab, tergesa-gesa dalam meminta, tergesa-gesa ingin dikabulkan. Ini juga penyebabnya doa itu tertolak. Tergesa, cepat. Pernah nengok orang doa cepat, Pak? Langsung aja. Ada tuh. Kita doa tuh kondisional saja. Kalau waktu kita sikit untuk berdoa karena ada keperluan, minta 2-3 doa. Tapi kalau waktu kita luang panjang, baru pinta sebanyak-banyaknya. Dia ingin cepat, tapi semua doa disebutkan dia. Cepat-cepat. Tak bisa seperti itu. Rabbana amana bima anzalta wa tamanna rusbatuna bisyara Allah yakum wal muslimun. Enggak bisa begitu doa. Itu malaikat geram kali ini. Kupijaklah kau barang kata malaikat. Ya memang tak ada adab. Sama kita dalam salat. Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu kan doa itu kan. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu kan lagi doa. Allah, ada orang sholat itu. Biasanya orang sholat seperti itu, yang sholat di antara iklan sinetron biasanya. Ya. Iklan sinetron itu sholat dia. Sholat dia harus selesai sebelum iklan itu selesai. Bayangkanlah cuman itu. Laju. Subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah azim wa bihamdihi subhanallah inna rabbana kami nusamma Allah subhanallah. Tidak ada lagi tidak. Kalau kita udah umur-umur seperti ini tak layak lagi seperti itu. Normal saja. Jadi jangan ingin tergesa meminta dan jangan tergesa ingin dikabulkan, minta saja. Ada umat Nabi Ibrahim, apa kata dia dalam doa dia, ya Allah pertemukan hamba dengan Nabi Ibrahim. Satu aja minta dia Pak habis ibadah. Ya Allah, pertemukan dengan Nabi Ibrahim. Aku rindu bertemu dengannya ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Ibrahim. Pokoknya habis ibadah satu itu aja doa. Lama dia meminta, tidak tanggung-tanggung. Sampai suatu pada waktu sore balik dari ibadah dia bertemu dengan kakek-kakek tua duduk di samping pondok. Nak bercerita mengadu kesedihan dia belum bertemu dengan Nabi Ibrahim itu. Didatangi dia kakek itu. Kayak curhat dong, kayak waktu itu belum ada mama dedek lagi kan. Nah, kalau ada mama dedek, curhat dia dengan mama dedek. Curhat dong ma kata kan gitu. Cuman yang ada kakek tua tuh kayak bertanya dia, boleh bercerita kata dia. Ya, apa penyebab kira-kira doa saya tak terkabul? Emang doa kamu apa? Kata kakek itu. Saya ingin sekali bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sudah lama kamu meminta, kata dia. Lebih kurang saya rasa adalah 40 tahun. Sudah 40 tahun diminta. Belum terkabul. 40 tahun. Masya Allah kata kakek ini. Apa yang kau pinta? Ingin sekali bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa kata kakek itu? Akulah orang yang engkau cari. Setelah 40 tahun baru doanya dikabulkan oleh Allah. Kita tidak. Doa sebulan, 2 bulan, setahun kita doakan tak terkabul. Nampaknya tak cocok doanya. Gantilah. Ya, ada gitu tuh Pak. Tak cocok gantilah. Padahal tidak pun dikabulkan. Doa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Pasti pahala. Sayyidina Ali kalau doanya terkabul, syukurnya sekali. Bersyukur karena doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau doanya tak terkabul, syukurnya 2 kali. Kenapa? Karena dia sadar ternyata yang dia pinta itu tidak yang terbaik untuknya. Kalau terbaik pasti dikabulkan Allah dengan segera. Kemudian lam yastamrir fit tulab, yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan, dia mintanya tidak terus menerus. Jadi pinta doa tadi di sholat maghrib,
Pinta di sholat isya, pinta di sholat subuh, pinta di waktu tahajud, di tempat-tempat mustajab, di antara azan dan iqamah hari Jumat. Pokoknya tempat-tempat mustajab itu dipinta. Pinta terus. Jangan ada jenuh dalam meminta. Nah, itu sudah saya terangkan tadi itu kan. Terus pinta. Tidak perlu diganti-ganti. Pinta terus. Kemudian lam yuqin fit tulab. Yang kelima yang menyebabkan doanya tidak terkabul itu, dia tak yakin dengan apa yang dia pinta. Makanya Bapak Ibu sekalian, pinta yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa? Agar kalau doa itu terkabul, datang, kita tak kaget, kita tak heran. Minta butuh uang, butuh harta, minta kekayaan. Butuh anak soleh, minta anak soleh. Jangan pinta yang tidak penting. Karena Allah mengabulkan ke kita tuh yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang kita butuhkan. Ya Allah, berikan aku 74 pesawat ya Allah. Untuk apa minta macam itu orang-orang macam kita? Bukan Bapak jago pesawat. Kecuali kita memang membidang itu, pinta itu. Ya Allah, berikan aku rumah di samping lapangan terbang ya Allah. Mungkin Allah kabulkan, mungkin saja bisa. Tidak ada mudah bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah lebih cepat dari kun fayakun itu sendiri. Lebih cepat, bukan kun fayakun. Jauh lebih cepat daripada itu. Cuman akan Allah berikan, tergantung. Nanti diberikan kaget kita kan. Jadi yang sesuai. Ud'ullah, mintalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin doamu itu dikabulkan oleh Allah. Wa alam anna Allah la yastajabu du'an min qalbi ghafilillahin, kata Nabi. Ketahuilah Allah tak akan mengabulkan doa orang yang meminta ketika meminta hatinya lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. 5 nih. Yang keenam yang menyebabkan doa itu tidak terkabul, tarkun nahyi, tarku amril ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu juga menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amar ma'ruf banyak ya. Yang nahi munkar kok enggak ada. Siapa di Pekanbaru ini yang menegakkan nahi mungkar? Ada? Ada kan? Nah. Mengajak mungkar banyak. Ya kan? Jadi yang ada untuk ini apa? Mengajak kemungkaran, mencegah kebaikan. Itu yang banyak ini tuh ya. Hadis ini tidak saya baca tuh, sering dibaca oleh ustaz-ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, saya percepat. Saya saya catat di sini ada beberapa adab dalam berdoa, saya sampaikan. Saya ambil ini kitabnya nih, saya nukil dari kitab ini. Ini kitab namanya Abwabul Faraj, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan, zuriyat Rasulullah. Di halaman 11, 12, 13 di awal-awal sekali. Ini kata orang Wahabi, ini tawudnya Mekah, Sayyid Alawi. Berilmu, hebat, muhaddisin, ahli fikih, kitab karangan beliau banyak, Masya Allah, luar biasa. Beberapa tahun setelah meninggal dunia terjadi perluasan Masjidil Haram. Kubur beliau ini digali, jasadnya masih utuh karena solehnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Inilah yang pengarang kitab inilah yang dibantah oleh Ustadz Firanda namanya tuh, bukan piranha kan? Piranha itu ikan, Firanda. Ndak kelas Ustadz Firanda itu mengkomentari beliau, tidak kelas beliau itu. Adab-adabnya saya ambil di sini ya. Cuman saya tidak, karena ini besar banyak, saya potong-potong saja, maka saya tulis kecil-kecil ya kan. Yang pertama, ayyad'awa ala tuharatin. Adab berdoa yang pertama itu
hendaklah berdoa dalam kondisi bersuci. Kita rata-rata doa itu kan memang habis sholat kan, habis ngaji itu kan semua dalam kondisi bersuci, berdoa dalam kondisi berwudu. Yang kedua, ayyada'wa mustaqbilal kiblah. Hendaklah dia berdoa itu menghadap kiblat. Biasakan setiap berdoa itu menghadap kiblat. Wa yarfa'a yadayhi, mengangkat dia kedua tangannya, bihaitsu yara bayadi ibtihi, dia nampak perut tangannya. Ini ya, paling baik teh. Begitu. Nah, ini ada kalimat khilafiyahnya nih. Yang bagi ayam sahabi ma fi akhir doa, dan hendaklah dia mengusap wajahnya di akhir doa. Jadi habis doa itu usap wajah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita baca doa, baca ayat Al-Qur'an ada nur, ada aura dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, dan itu menyentuh tangan kita. Kira-kira dekat tangan kita tuh apa yang kita baca tuh hembusan tuh terasa di tangan, dan ini kembalikan ke wajah lagi. Biar berkahnya kembali kepada kita gitu kan. Di kitab ini juga qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza madda yadayhi fid du'a, kalau Nabi pernah memanjangkan tangannya ketika doa. Jadi kalau Bapak Ibu butuh hajat besar, boleh diangkat tinggi-tinggi seperti ini. Boleh, silahkan saja. Dianjurkan ya. Ya Allah, aku tak mau vaksin ya Allah. Kasih solusi, terserahlah kan. Nah, minta, aku sakit. Kan orang sakit tidak boleh vaksin kan. Orang yang punya gula tinggi, yang darah tinggi. Tapi sekarang tidak Pak, main bantai aja. Nak sakit, nak tidak, bantai terus gitu kan. Datang orang itu ke rumah, vaksin, kasih mobil nanti. Kan ada sekarang kan. Nah, pokoknya usah saya cerita nanti, malas nih. Kita icak-icak tak tahu aja Pak. Icak-icak bongak aja kita. Padahal kita semua tahu, ya kan? Angkat tangan, memanjangkan tangannya. Fit doa, ketika berdoa. Nabi pernah membuat itu, kata Sayyidina Umar. Apa lagi di sini? Lam yaruddahu hatta yamsaha bihi wajhahu. Kemudian Nabi tidak menyelesaikan doanya kecuali Nabi mengusap wajahnya seperti ini. Ini yang ngomong siapa tadi? Siapa nih? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu siapa? Sahabat Nabi. Kuburnya di samping Nabi. Dijamin Nabi masuk surga. Dia mertua Nabi. Nabi menikah dengan Hafsah. Hafsah itu adalah anak dari Sayyidina Umar. Ini keluarga dekat nih, jaminan surganya jelas. Kata Sayyidina Umar, Nabi itu berdoa tangannya seperti ini, angkat seperti ini, kemudian selesai berdoa menyapu seperti ini. Ada di Pekanbaru ini pesantren namanya Umar bin Khattab. Itu mungkin nama itu kan. Jangankan nak menyapu muka, berdoa pun tak boleh. Jadi Umar apa namanya itu? Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu Abu Jahal. Sama Imam Syafi'i itu kan. Imam Syafi'i tapi kunut bid'ah. Syafi'i mana? Syafi'i mana? Sama Imam Nawawi di atas sana kan. Imam Nawawi kan itu yang disebut UAS kan. Pesantrennya Imam Nawawi, tapi ziarah kubur, berdoa, baca Quran tak sampai. Kata Imam Nawawi sampai. Berarti meleset dong. Saya baca ini Pak, jangan disalahkan saya kan. Itu. Kata Sayyidina Umar, Nabi itu menyapu seperti ini tuh. Pernah enggak nengok orang berdoa? Doa. Langsung aja. Campakan aja kan. Udah paling hebat betul rasa dia itu.
Lanjutkan. Sensitif kok. Kok cakak lo. Ayyaftatihad doa bi zikrillahi ta'ala wa hamdihi. Hendaklah memulai doa itu dengan menyebut Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dia mau pakai auzu boleh, dia pakai bismillah berikutnya boleh. Kalau dia angkat tangan langsung dia berdoa alhamdulillahi rabbil alamin, boleh juga, tidak apa-apa. Alhamdulillah diawali dengan alhamdulillah wa hamdihi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala yabda bisual. Kita berdoa tuh jangan angkat tangan langsung minta, tak beradab, tak boleh. Wala yabda bisual, memulai jangan langsung dengan meminta, angkat tangan ya Allah ampuni dosa. Tidak seperti itu. Mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diperintahkan berselawat. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemudian dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahtim bihi ma'idha. Jadi alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin, minta. Habis itu nutupnya wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ini alamat nih, ini alamat. Kalau kita ngirim paket ada alamatnya sampai tidak? Sampai, Pak. Tapi kalau ngirim paket ada alamat nggak sampai, sama berdoa. Jadi berdoa kalau nggak ada alhamdulillah, nggak ada selawatnya, di awal juga begitu, itu seperti minta tanpa tujuan, bukan minta kepada Allah dia. Jadi nggak akan sampai doanya kepada Allah. Awali dengan alhamdulillah atau sejenisnya, selawat, baru minta, kemudian tutup dengan wassallallahu, baru walhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Cuman paling baik sebelum minta, habis selawat itu puji Allah. Puji Allah. Puji dia. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengasih, Engkau Tuhan Penyayang, Engkau lembut, Engkau Maha Pengampun. Baru kita pinta. Ya, kalau saya sering ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, irhamna ya Arhamar Rahimin. Baru-baru ini viral setiap doa memakai ya Arhamar Rahimin bid'ah katanya kan. Kan ada tuh kan. Itu yang ngomong itu enggak baca hadis, meleset tuh. Ya. Pakai ya Arhamar Rahimin doa itu bid'ah katanya, enggak ada dalilnya. Dia enggak baca hadis nih. Dibaca pun tak diterima dia. Kenapa? Karena istimbat hukumnya beda. Kenapa para imam, para ustaz, para guru, tukang-tukang doa itu sering menyebut ya Arhamar Rahimin? Di ujung-ujungnya kan ada ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Kadang 2, 3, 4 kali, 5 kali, 6 kali dalam satu doa. Ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi ini. Saya baca. Hadis ini Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Juzuk yang kelima, halaman 52, nomor hadis 1953 dari Abi Umamah. Apa kata Nabi? Inna lillahi malakan. Sesungguhnya Allah memiliki satu malaikat, muwakkilan bima yaqulu, mewakili setiap orang berdoa ya Arhamar Rahimin. Jadi setiap Bapak Ibu, setiap kita bilang ya Arhamar Rahimin, ada malaikat satu turun mewakili doa kita tuh. Itu hebatnya ya Arhamar Rahimin. Karena dalam satu riwayat ya Arhamar Rahimin itu kan salah satu ismul a'zam, nama Allah yang agung, yang istimewa. Jadi setiap kita mengucapkan ya Arhamar Rahimin, ada turun satu malaikat. Faman qalaha salasan, siapa yang membacanya 3 kali. 3 kali dia baca qalal malaikat itu mengatakan inna arhamar rahimin, sesungguhnya Allah yang ya arhamar rahimin itu qad aqbala alaika, sudah menerima doamu, pas'al, mintalah. Jadi doa yang kita pakai ya arhamar rahimin 3 kali, doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan, Pak. Bagus tuh, biasakan tuh. Bid'ah pula kata kawan tuh kan. Semana Pak jelaskan.
Tapi biarlah dinyo bid'ah kan. Sedikit lagi nih Pak. Nggak saya baca semua ya. Jam 6 kurang jam 6 kurang berapa? Masih lama maghrib ya. Pikir Wahabi aja meleset kan. Rupa jam itu pun meleset kan. Yang terakhir nih ya. La taqul ahadukum iza da'a. Jadi jangan berdoa seperti preman. Jangan kalian berdoa tuh Allahumma ufirli in syi'ta warhamni in syi'ta. Ya Allah ampuni dosaku kalau kau mau, kalau tak mau terserah ya Allah. Jangan gitu doa. Itu marah malaikat. Ya Allah sayangi aku, kalau engkau tak mau menyayangi aku terserahmu ya Allah. Aku hamba engkau Tuhan, suka-sukamu lah ya Allah. Nggak bisa begitu doa tuh. Jangan buat seperti itu. Atau ya Allah kau tahu yang ku mau, amin kata dia. Nggak bisa doa, pinta. Jadi pinta sesuatu yang kita inginkan itu dipinta. Jangan umum aja, umum. Yang mana? Sebutkan. Ya Allah 3 periode ya Allah. Pinta dia 3 periode kalau mau 3 periode gitu kan. Jangan ya Allah lanjut. Nggak jelas itu dia. Dia harus kita pinta belum terkabul, apalagi tak kita 3 pinta kan. Dipinta dia. Ya Allah menikah lagi ya Allah. Dipinta dia. Kalau tidak dipinta harus jelas. Kalau nak menikah, kalau tidak jangan. Kalau cakak-cakak itulah ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan. Dah selesai kita tuh. Sekarang kita mau bahas tempat-tempat yang mustajab berdoa, tempat-tempat yang kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis At-Tirmizi nomor hadis 196. Ada juga dalam kitab Mu'jam Al-Kabir lil Imam At-Tabrani juzuk 1 halaman 313 dari Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Doa itu tidak ditolak. Kalau tidak ditolak berarti diterima. Doa itu diterima Allah kalau kita minta di antara azan dan iqamah. Jadi memang biasakan berdoa habis azan kita sholat qobliyah, habis itu berdoa minta panjang waktu, maka cepat datang. Qobliyah itu cepat datang. Qobliyah itu cepat datang. Biar apa? Biar bisa berdoa. Kenapa? Dia lambat datang dia. Sholatnya pun ingin cepat-cepat. Habis dia sholat, alarm pun bunyi. Mana waktu berdoa? Cepat datang. Ini ada orang hobi melambat-lambatkan. 1 menit lagi dia nak qomat, masuk dia kan? Masuk dia. Dan tak peduli dia, tak ada nengok-nengok kiri kanan dah. Sholat ada Allahu Akbar itu dia kan. Tentu mengamuk kawan. Fajar kau tengoklah alarm tu kan. Kita kalau terlambat tengok. Jaga juga perasaan orang yang datang duluan. Kalau mau qobliyah cepat datang. Ini tidak setiap hari lambat. Kalau sesekali lambat tak apa-apa. Biasa. Ada kesibukan, ada apa kan. Ini nak qobliyah juga. Kecuali dia tak mau qobliyah, apalagi maghrib. Anjuran maghrib itu tak begitu kuat kan. Sallu qoblal maghribi liman sya'a kata Nabi. Salat qobliyah maghrib lah. Bagi yang mau, yang tak mau tak usah. Sunnah, tapi tidak kuat seperti qobliyah subuh, seperti ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Bukan seperti itu. Siapa yang menjaga 12 rakaat rawatib, Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Saya baca mana yang 12 itu ya, biar Bapak Ibu. Ini dari Da'an Ummu Habibah Ummul Mukminin, dari istri Nabi kita Muhammad SAW radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, man shallas natai asrata rakaatan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam, bunyalahu baitu
bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia istana di dalam surga. Ini rawatib salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Mana saja ulama berbeda pendapat. Ini saya baca dalam kitab Nasu'ihul Aibad kalau tidak salah saya tulis pula kitab ini. Walid Tirmizi wa nahmuhu wa zada arban qabla zuhur wa raqataini ba'daha. Menurut pendapat para ulama, mana saja yang 12 itu, yang pertama arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur tuh jaga, qobliyah zuhur tuh jaga 4 rakaat paling baik. Kalau sempatnya 2 rakaat, tapi kalau waktu lapang 4 rakaat. Boleh 4 rakaat sekali salam, silahkan. Tapi tidak ada tahiyat awal ya. Saya pernah melihat ada yang pakai tahiyat awal. Di mana tuh ya? Di Masjid Mukhlisin Pancasila pas saya kuliah zuhur. Cuman belum dapat momen saya ngasih taunya. Nanti saya judul ceramahnya sholat sunnah baru saya sampaikan nanti. Baru lagi saya tengok tuh. Dia 4 rakaat silahkan, tapi di rakaat kedua itu tidak ada tasyahud awalnya. Sama sholat tasbih. Kalau tasbih itu kan siang itu kan 4 rakaat sekali salam. Di 2 rakaat itu tidak ada tasyahud awalnya. Sholat sunnah 4 rakaat tidak ada kan. Jadi jaga Bapak Ibu sekalian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Udah berapa tuh? 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Paham? 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Itu minimal. Minimal itu paling jaga tuh. Ada juga 2 rakaat sebelum maghrib, silahkan kerjakan. 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar silahkan. Tapi yang paling dijaga betul itu tadi itu. Orang yang menjaga itu, insya Allah Allah bangunkan istana di dalam surga. Kita istana kita di dunia ini kita bawa tidak? Tak kita bawa. Jadi orang yang cerdas bukan hanya memikirkan istananya di dunia ini, tapi dia pikirkan juga istananya di akhirat. Caranya apa? Bangun masjid, bisa bangun masjid. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun, siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan istana. Cara yang lain apa? Salah satunya adalah dengan menjaga rawatib sholat sunnah di antara azan dan iqamah, atau sholat sunnah sesudah melaksanakan sholat fardu. Balik kita ke awal, salah satu tempat yang mustajab tadi adalah doa yang kalau kita minta kepada Allah di antara azan dan iqamah. Biasakan cepat datang, cepat sholatnya, jangan cepat-cepat betul, tapi laksanakan sholat, habis itu minta. Jangan berhenti kecuali bunyi alarm atau komat berkumandang. Itu sangat baik. Masuk waktu Pak. Masuk 2 menit lagi. Yang kedua, tempat mustajab yang kedua adalah ketika sujud. Ketika sujud, itu tempat mustajab. Kenapa? Posisi manusia paling dekat kepada Allah hanya satu. Kapan? Ketika dia sedang sujud. Maka hamba yang paling soleh itu adalah hamba yang paling banyak sujudnya. Berarti banyak sujud, banyak solat. Orang soleh itu banyak solatnya. Minimal berapa rakaatnya dalam satu hari, satu malam itu 40 rakaat. Itu termasuk sedang, belum banyak betul tuh. Imam Ahmad atau Imam apa? Ya Imam Ahmad itu berapa? 300 rakaat solatnya. Kita tak usah banyak-banyak, 40 rakaat aja lah. Yang fardu 17 kan? Tambah tadi 12 Pak. 17 tambah 12. Baru duhanya berapa? Duhanya 4 aja. 4. Jangan buat 2. Itu paling sedikit tuh. Jangan ambil paling sedikit. Kita disuruh milih dunia, kita ambil paling besar. Ngapa pas disuruh akhirat kita ambil paling kecil? Salah tuh ya. Yang sedang-sedang saja. 4.
4 ambil. Karena ada hadis kursi. Mengapa kalian lemah hanya melakukan 4 rakaat di awal hari kalian? Makanya minimal kita buat duha kita itu 4 rakaat. Berapa jadi apa sih? 3 tambah witir 3. Sisa itu tahajud lah. Berapa sisanya jadi? 4 sedang lah. Sedang tuh 4 tahajud tuh. 8 bagus. 6 silakan. 4 boleh. 2 tak apa. Yang penting tahajud. Daripada tak tahajud ya kan. Tapi minimal. Itu minimal. Minimal 1 hari 1 malam 40. Paling sedikit. Kita udah ada 40 tidak? InsyaAllah ada lah kan. Kalau jamaah InsyaAllah ada 40. Jadi 40. Sujudnya berapa kali itu? Tinggal kalikan 2 Pak. 80 belum orang soleh nampak sikit jadi. Tanda orang memang tanda dia memang soleh, rajin dia sujud. Kenapa? Dia ketika sujud itu paling dekat. Orang yang sayang cinta dengan Allah, dia akan mencari waktu untuk mendekati Allah. Caranya apa? Sujud. Makanya kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Manusia paling dekat kepada Tuhannya saat dia sedang sujud. Karena kita sedang dekat, apa perintah Nabi? Fa'aksirud doa. Banyakkan doa dalam sujud itu, minta kepada Allah. Salah satu tempat mustajab doa adalah ketika sujud. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan 2024 insyaallah. Setelah Pak Anies terpilih sebagai Presiden Indonesia nanti ya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.